Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Palkomster. Nah, hari ini bertemu lagi bersama saya Putri di episode kedua Ngobrol Bisnis bareng podcast Palkomtech Batu Raja. Terima kasih telah bergabung dalam episode podcast Palkomtech Batu Raja sebelum-sebelumnya. Nah, episode kali ini spesial banget karena episode kali ini kita akan ngobrol cantik bareng wanita cantik yang masih muda dan tentunya sudah punya karir yang melejit dan juga punya usaha hingga memiliki brand sendiri. Keren kan? Nah, pasti teman-teman pada penasaran nih. Tahan dulu, sebelumnya jangan lupa Palkomster berikan dukungan terhadap channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum Kak Eris. Waalaikumsalam Mbak Putri cantik. Iya, apa kabar? Baik sekali dan saya senang sekali pada hari ini ketemu sama Mbak Putri dan teman-teman podcast Palkomtech Batu Raja. Oke, thank you Kak Eris ya sudah menyempatkan hadir nih di podcast kita. Apa kabar nih hari ini? Baik sekali. Alhamdulillah. Boleh dong ya Kak Eris kenalan sama Palkomster dulu? Boleh dong. Halo, ini siapanya apa nih? Palkomster. Iya. Halo Palkomster. Perkenalkan nama saya Eris. Hari ini saya kerja di BUMN dan saat ini saya mempunyai salah satu brand parfum ya. Iya. Karena namanya Illusion. Nanti teman-teman semua jangan lupa follow Instagram Illusion. Siap. Sudah podcast ini boleh di DM. Tuh kalau misalnya udah nonton Kak, aku udah nonton. Kalau misalnya episodenya boleh saya kasih parfum deh. Wah, buat 3 orang yang pertama dulu. Banget nih. Dapat giveaway loh guys Iya ya. dong. Nah, Palkomster tadi Kak Eris sudah bilang nih kalau Kak Eris ini merupakan salah satu karyawan di BUMN dan juga satu lagi nih yang kalian belum tahu kan, Kak Eris ini juga aktif sebagai Master of Ceremony. Siapa sih yang nggak kenal kan? Udah di mana-mana ini Kak ya. Nah, tadi juga Kak Eris sudah bilang nih udah punya usaha ya Kak ya. Itu usahanya itu bisnis parfum sampai punya brand sendiri. Nah, Kak Eris sebelumnya Putri mau nanya nih ya. Kan sekarang ini aktivitas Kak Eris padat banget ya. Padat banget aslinya. Susah mengatur waktu. Betul banget. Gimana nih cara Kak Iris bagi waktunya? Baik, Mbak Putri sebelumnya kalau untuk parfum itu, ya parfum itu Illusion itu tuh sebenarnya awalnya kita latar belakang dulu mungkin ya Mbak ya. Untuk mengatur waktu tadi, kalau misalnya latar belakang itu kemarin itu kan kita sering risih ya, kadang kalau misalnya bau gimana, iya, gitu kan. betul banget. Risih terus juga kita juga harus sebagai berpenampilan menarik itu kan ada rapi dan juga wangi. Bener. Nah, kebanyakan pada saat saya hobi jalan-jalan, hobi traveling, untuk bawa yang parfum besar-besar gitu kan nggak bisa tuh di pesawat. Nah, kenapa nggak apa namanya? Ada nggak sih parfum yang kecil, travel size kayak itu? Iya. Nah, terus kemalaman Kak, kalau misalnya tahan lama budgetnya tinggi gitu kan, budgetnya tinggi kayak gitu. Oh, coba deh saya coba-coba ternyata saya bawa bikin parfum sendiri, main accord sendiri dibantu dengan orang-orang pabrik di Bandung. Oh, ini nih kayak parfum, jadi kayak untuk mengatur waktunya nggak terlalu ribet karena memang kita juga komunikasinya sekarang via online itu bisa. Iya, Pas cuti juga kemarin itu saya datengin ambil waktu cuti, kita kan ada waktu cuti itu, jadi saya datangi ke pabriknya, saya koordinasi mana kok dan selanjutnya saya bisa via WhatsApp. Memang untuk jangka waktu untuk buat brand ini sendiri itu 3 bulan Mbak Putri. Lumayan lama ya, saya punya brand sendiri. Jadi Kak Eris langsung ke Bandung gitu ya? Iya, kemarin itu kan pernah udah lama itu kayak kalau kita beli parfum yang mahal terus itu kan kita budgetnya minim ya. Nih, bener banget. Masalah budget itu kita masalah di budget nih, nggak bisa dipungkirin kan. Tapi gimana sih ada parfum yang tahan lama dan juga kalau bisa budgetnya minim ya. Betul banget. Nah, coba-coba ternyata ada di Bandung. Oh, aku setuju nih sama parfum ini. Coba-coba datengin kemarin dan juga ada temen di Bandung, saling koordinasi. Eris, coba deh datengin ini Riz-nya. Ini bisa deh, ini pas koordinasi minta nomor handphonenya. Pas datang ke sana, oh iya parfumnya juga tahan lama. Nah, tapi nanti kalau untuk main accord, untuk main kayak bahan-bahannya itu dia tester, jadi kayak dikirim. Iya, kemarin tuh coba bikin 10 tester, namun yang berhasil hanya 4. Oh, dari 10 cuma 4 nih kan? Berarti seribet itu ya? Sebenarnya yang itu aja belum tentu diterima oleh masyarakat sekitar kan. Apalagi kan parfum ini kita juga harus menyesuaikan. Banyak kan yang cewek, ada yang suka manis, ada suka strong, ada yang ini kayaknya
ini kestrongan deh, ini kayaknya kemanisan deh. Iya, Nah, itu yang mencocokkan susah kayak gitu. Itu aja kayak, oh kayaknya jadi 10 tadi saya bagi-bagiin ke teman-teman. Oh dapat 5 nih, dapat 5 bagi-bagiin lagi ke teman-teman. Kayaknya ini Deris katanya. Iya, Oh ya udah betul ini. Jadi 4 ya dari Jadi semua 4. tester itu ya. Luar biasa banget. Jadi emang untuk mulai usaha itu ya harus tahu dulu nih. Sebenarnya harus tahu dulu, harus hobi dulu. Iya, Karena kalau udah betul. hobi, udah tahu, baru kita mencintai, dan mencintai tadi kayak memang baru kita bisa dari kita sendiri dulu Iya, sih. bener banget. Baru kita bisa menjual tuh. Iya, kalau kita nggak suka gimana orang lain ya? Iya, kataku kayak kebanyakan teman-teman, Riz pakai parfum apa sih, Riz? Kayaknya untuk jualan parfum bagus juga nih ya. Udah terkenal ya? Sebenarnya awalnya tuh kayak bukan bukan kayak mau jual parfum, kayak siapa orang pakai parfum, Riz pakai parfum apa sih, Riz? Kayaknya daya tariknya lumayan juga nih. Iya, betul banget. Kayaknya sekarang juga dalam online itu lumayan. Kalau coba-coba, kalau saya pakai sendiri dan orang lain juga pakai, itu memberikan kesan tersendiri kayak gitu Iya, kan. benar. Oh, boleh nih dicoba. Ada juga teman-teman yang support, ada juga channel mempermudah. Jalan, Masya Allah keren banget Iya. ya. Jadi emang bener-bener dari KR sendiri dulu ya. Iya. Keren. Nah, Pak Konser ya, dari sini udah menarik banget nih. Jadi KR sini mandiri banget ya Ibu ya. Backgroundnya aja, tapi sebagai Backgroundnya wanita aja. kita juga butuh. Tetep aja ya. Nggak ada independent woman. Iya, juga nggak ada ini. independent woman itu. Butuhnya dinafkahi. Udah butuh dinafkahi guys ya. Mbak Putri. Enggak sih. Sama nih guys. Nah, makin kesini makin seru aja nih Pak Komser ya, dan masih banyak juga nih. Nanti KS bakal berbagi cerita sama pengalamannya juga Pak Komser, dan tentunya masih banyak juga pertanyaan-pertanyaan nih Kak Eris ya yang bakal kita bahas nantinya. Tapi tunggu dulu ya Pak Komser ya, karena Putri punya informasi untuk Pak Komser semuanya. Nah, buat yang bingung setelah lulus sekolah ini mau kemana, sementara kalian belum bisa atau bahkan belum mau untuk kuliah, ya udah jangan galau. Kamu bisa menambah skill kamu dulu nih di Palkom Tech Batu Raja. Ambil aja program yang bisa meningkatkan kreativitas kamu, bahkan bisa menjadi sumber cuan tentunya. Nah, apa aja sih program-program tersebut? Seperti aplikasi perkantoran, desain grafis, konten kreator, digital marketing, desain website juga ada, web programming juga ada, dan mungkin ada yang suka animasi ya guys ya. Kalian juga bisa ambil desain animasi di sini, atau juga ada yang suka edit video, tenang aja, kita punya video editing. Nah, semua program yang tadi Putri sebutin ya guys ya, teman-teman bisa ambil paket mulai dari 2 bulan, 10 bulan hingga 1 tahun. Dan paling penting lagi sekarang Kak Eris ya kan lagi gencar banget nih back to school ya. Palkom Tech juga ikut andil nih. Kita juga akan bagi-bagi diskon hingga 400.000 untuk program Speak Out bahasa Inggris dan atau English course di Palkom Tech Batu Raja. Dan tentunya ada 4 pilihan program, yaitu English for Kids, English for Family, English for Society, sama English for Profesional. Jadi teman-teman buruan tanya-tanya dan booking kelas sekarang juga sebelum promo berakhir ya guys ya. Nah, Putri mau lanjut lagi nih ngobrol bareng Kak Eris ya. Jadi yang pasti tentunya back to school diskon 400.000. Iya, banyak banget diskon kita ini. Bertabur promo, liburan promo, back to school promo lagi ya. Jangan sampai gak kebagian ya guys ya. Nah, tadi kan Kak Eris udah cerita nih latar belakang memulai usaha ini Kak ya. Jadi udah dijawab juga sama Kak Eris, ternyata memulai dari diri sendiri dulu Kak ya. Dan tentunya ya harus cinta dulu nih sama usaha kita sendiri. Harus kayak kita tuh memulai dulu lah, coba dulu aja, jangan sampai nggak dicoba. Nah, Kak Eris, tahapan awal tadi Kakak udah cerita kan ya, mulai dari tester dulu ke teman-teman. Nah, kalau Kak Eris ya di usaha Parum ini sepertinya tadi Putri denger lumayan susah ya. Banyak banget nih tahapannya. Gimana nih cara Kak Eris mengembangkan dan ngerancang aroma-aroma itu biar bisa sampai sekarang tuh diterima ya di masyarakat ya. Tadi karena kan kita sudah kayak ada maklonnya, ada teman-teman juga di maklon tadi kayak Mas, saya mau ciptain aroma yang itu tuh bisa dipakai cowok atau cewek. Itu biasanya main akunnya apa ya, gitu kan? Itu biasanya bahan-bahannya apa? Coba ini deh. Tapi aku ada aroma yang satu yang aku senang. Oh, ini di main ini. Jadi memang kita tuh juga dibantu sama pabriknya. Nah, zaman sekarang kan tidak hanya kita bukan bikin sendiri ya. Zaman sekarang kita juga ada online shop tadi. Nah tuh butuh. Sekarang kan zaman sekarangnya online Instagram. Saya cari tahu dan tanya, Mbak,
Kak, saya ada beberapa parfum yang saya coba main account sendiri dengan ditambahin main account-nya Mbak. Saya kirim ke Mbak ya katanya. Oh iya, berapa tuh satu tester kan lumayan mahal ya? Iya bener banget ya tester ya. Mbak coba dulu aja. Udah dicoba. Oh iya, sudah itu kayak saya mencoba kayak cari peluang. Oh, sekarang ini peluangnya kayak tadi tuh desain grafis, betul apa namanya, lagi-lagi di online, di Instagram, di apa kan sekarang tuh TikTok Shop juga. Di TikTok Shop tuh. Ya sudah, kayak ini saya coba nge-branding parfum dulu nih. Iya, betul banget ya. Biar dia berkembang, biar diterima sama masyarakat dan mempunyai mindset tersendiri. Kayaknya saya coba tanya teman-teman, ini bagusnya parfumnya merek apa ya? Iya. Dan tema parfumnya apa ya? Kayak gitu. Jadi teman-teman latar belakang lagi nih Mbak ya. Kayak coba lagi. Oh, kayaknya bagusnya Illusion. Illusion itu gabungan dari illusion, sama ilusi sama illusion. Jadi kalau ilusi itu kan hayalan tuh, hayalan kita, mimpi-mimpi kita. Tapi kalau illusion itu yang meninggalkan. Jadi aroma yang meninggalkan. Jadi kayak jadi saya gabungin tuh illusion sama ilusi. Jadi namanya illusion. Iya. Jadi itu tuh aroma yang meninggalkan hayalan-hayalan yang ditinggalkan pada saat kita parfum. Ini parfumnya parfum ilusi gitu. Iya, jadi ciri khas tersendiri ya, betul banget. Karena sekarang ini ya bener sih namanya, apalagi sekarang kan kita tuh udah bisa pakai parfum ya. Ada aroma yang nggak enak gitu kayak, kenapa sih malah kita yang pakai parfum? Iya, karena memang beda-beda. Iya, betul. Setiap orang tuh pasti punya beda-beda beda-beda favorit tersendiri. Ada yang suka ini, ada yang suka itu. Pas sudah lagi, ilusi ini kayak hayalan ya, gitu. Hayalan. Saya mau ciptain berapa varian ya, gitu kan? Oh iya betul. Iya, saya ilusi ini saya mau ciptain berapa varian ya. Saya mau nge-brandingnya itu kayaknya perlu deh, kayaknya nih kalian harus les Palcomtech deh. Karena rebranding kita itu punya kreator nih. Karena rebranding itu sangat penting. Penting itu banget mahal. emang. Kita bikin logo aja itu mahal. Kita bikin kayak desain apa namanya di Instagram itu juga lumayan mahal. Iya, emang Kak. Bener kan? Bener. Kalian harus ciptain. Harus banget jadi harus banget nih. Karena kalau sekarang ini kan apalagi kayak itu tuh ilmu sih Kak. Iya benar. Jadi kan kita nggak bisa ya udah. Kalau kita harus bayar iya, harus bayar ke orang, tapi ya itu ketergantungan nih, karena kita nggak bisa. Bener banget. Nah, jadi kan Kak Eris ini sekarang ini kan udah punya branding sendiri ya. Itu Kak Eris nge-branding sendiri dari Bandung dikirim ke sini ya? Iya benar. Wah, keren banget. Nggak ada nih guys di pasaran. By the way, Kak Eris punya store nggak di sini? Nggak, jadi masih di online. Jadi jangan lupa kalian follow. Iya. Illusion Parfum, nanti bisa ambilnya di rumah. Kebetulan rumah saya tuh di perlintasan Batu Raja sih. Iya, nggak jauh ya? Nggak jauh, di Simpang 3 Taman Kota deh. Nah, tengah-tengah kota banget guys ya, pasti ketemu, yakin banget ini nggak ketemu ya. Oh, berarti masih online sekarang masih Kak, online. ya, masih di branding online juga. Dan juga kemarin Putri lihat ini Instagramnya ini BA-nya itu wow. Ada coba Rafael. Iya, Rafael. Itu kan jarang di Batu Raja deh Kak. Ya, dia kemarin kalau nggak salah itu dia ke Thailand juga deh. Iya. Iya, Rafael itu luar biasa sekali tuh. Iya. Multitasking dan juga memang teman saya SMA. Teman sekolah ya. Nah, Kak Eris Putri mau tanya nih, ada nggak sih strategi khususnya yang Kak Eris siapkan buat nge-branding tentunya ya, nge-branding merek-merek parfum ini dan juga mempertahankan loyal customer-nya? Gitu ya. Yang pasti kalau untuk mempertahankan loyal customer itu kita juga harus nerima komplain-komplain dari si customer. Iya. Karena kemarin itu saya juga sempat drop karena saya udah banyak nih abis kemarin itu 500 gitu. Nah, tapi pas pada pengiriman ke 3 itu sempat bermasalah. Bermasalahnya itu pada saat saya nih cobanya aroma satu parfum ya. Saya senangnya fancy gitu. Tapi saya nggak coba tuh kesalahan saya. Saya nggak coba yang aroma fiery, yang aroma yang lainnya. Dan sedangkan itu tuh yang saya jual, ternyata yang saya jual itu aromanya nggak bertahan lama. Itu kesalahan di pabrik tadi. Memang kita makanya kita harus mengecek ulang lagi tuh memang sebenarnya. Tapi karena
Nah, oh iya Riz, ini kayaknya parfumnya kok beda ya dari awal. Karena loyal tadi kan sobat customer kan itu ini, kok beda ya dari awal. Yang kemarin-kemarin tuh tahan lama loh Riz ya. Yang kemarin-kemarin tuh padahal sudah dicuci masih ada. Kok ini nggak nyampe sejam 2 jam? Nggak hilang. Oh, baru tuh aku coba di rumah. Pas aku coba katanya sih kalau nyoba itu masukin semprotin di baju, masukin di lemari. Kalau saya masih ada 2 jam itu aman. Oh iya ternyata memang bener. Jadi saya komplain tuh kalau nggak loyal nasabah tadi kan saya nggak tahu tuh. Iya bener banget. Saya komplain ke pabriknya dan juga pabriknya juga open kan. Oh salah ya Mbak. Coba saya koordinasi sama yang buatnya sama yang itunya. Dan alhamdulillah sekarang aromanya dan juga itunya juga kembali kayak seperti awal lagi. Ya emang sih namanya saya juga makasih banyak buat yang sudah sering pesen parfum, karena mereka tuh kan saya tuh pernah biasanya tuh mereka tuh bukan pesen 1-2 tapi sekali 12, 15 karena mini packaging tadi ya. Bener, karena travel size. Iya bener banget. Ya itu sih, kita tuh juga namanya usaha harus open juga Kak sama yang namanya komplain, karena kan ya alhamdulillah sih kalau ada yang komplain ya kita bisa introspeksi juga nih, karena kita nggak tahu kadang-kadang kan entah dari pembuatannya entah dari apa, pokoknya ya nggak selalu sempurna yang jelas memang kita apapun itu. Harus butuh orang lain, nggak bisa sendiri memang Mbak. Bener banget nih ya. Nah Kak Eris tadi udah berarti kakak tuh bener ngerancang sendiri ya Kak ya, dari aromanya dibantu sama pabriknya. Iya bener tuh kayak yang ya udahlah ini brand aku nih gitu. Jadi aku juga pengen orang lain kenal nih. Bener. Semoga juga ya Kak Eris ya sukses terus nih buat usahanya ya. Nah amin. Kak Eris tadi kan udah sebutin nih beberapa aroma ya. Dan tentunya setiap aroma itu ada nama masing-masing. Apa sih yang jadi inspirasi kakak? Nah, jadi kan tadi kan ilusi tadi kan hayalan tadi, mimpi tadi. Jadi sempet saya itu kayak saya pernah saya lihat hayalan-hayalan kayak kartun-kartun kayak gitu kan. Itu kayak ilusi semua ya, hayalan semua. Jadi saya coba main temanya tema ilusi. Jadi saya tanya lagi sama teman-teman saya, koordinasi, bagusnya apa ya? Katanya, Riz kayaknya kalau ilusi itu namanya hitam putih ya. Oh iya hitam putih ya, jadi kayak temanya hitam putih. Terus variannya kayaknya ada yang pertama itu fantasi gitu. Kenapa? Coba deh, fantasi itu kan kita mulai berhayal kan. Fantasi itu masuk dalam hayalan kan. Oh iya fantasi ya. Dan yang kedua itu fiction. Oh iya fiction. Nah yang ketiga itu fairy dream katanya, mimpi indah lah. Ya kan kita kan sebelum, nggak bisa dipungkirin ya, kita sebelum tidur tuh pasti kayak overthinking, ngebayangin hal yang indah. Terima kasih untuk diri sendiri gitu kan, pasti kayak mau kayak fairy dream. Terus yang pertama itu yang wangi-wangi kayak fancy kan, jadi oh iya sekarang tuh lagi ngetren nama kata-kata fancy kan. Coba deh fancy font, jadi kayak 4 varian itu. Kalau yang strong itu fancy font, tapi kalau yang manis itu fairy dream. Unisex itu saya buat fantasi sama fiction. Tapi lebih bagusnya kalian coba dulu semua. Baru kalian bisa nentuin wangi apa yang kalian suka, karena kan favoritnya beda-beda Kak. Iya bener, beda-beda banget. Nah kalian harus coba nih guys ya. Udah size-nya itu size bersahabat banget, bisa dibawa kemana-mana juga kayak, karena sekarang ini kayak botol gede, Allah ribet banget sih bawaannya. Apalagi kalau kita misalnya ke bandara, terus di tas, enak ke tas besar, kalau tas kecil kan susah banget Kak asli. Itu makanya kayak ini langsung ada dimanapun ya, dan nggak nampak juga kalau parfum kadang-kadang Kak ya. Juga kan mereka tuh langsung inget, oh ini kayaknya travel size illusion gitu. Jarang kan bener banget, karena emang jarang banget sih kalau misalnya yang dia tuh travel size kayak jarang banget Kak. Bahkan Putri juga baru sekali nemuin, udah lama banget lagi itu, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. Zaman dulu kalah. Zaman sekarang ada juga sih mereknya, kita sebut ZA ya. Bener banget. Nah Pak Komsar, jadi Kak Eris ini bener-bener aktif nih di sosial media ya. Aktif banget, kita udah kepo nih kemarin nih. Oh aktif banget nih, banyak banget ini postingannya ya. Nah buat teman-teman yang mau tahu ya ceritanya, kita simak aja dalam segmen cerita foto Kak Eris. Jadi nanti Kak Eris bisa cerita secara singkat tentang foto yang kita tampilkan di Smart TV kita. Udah di profiling nih ternyata. Udah dong. Kayak ini kita tampilin Instagram
kantornya Kak Eris ya. Nah, wow, semuanya isi traveling. Ini dong. ini gunanya branding tadi. Iya, betul banget ya. Boleh dong kita buka satu mana? Boleh, apa nih? Coba yang disematin ini nih. Ini acara apa nih? Itu acara di Taman Kota, Mbak. Iya, gede banget taman kota kita sekarang ya. Ini lah, ini kalau nggak salah Blackpink ya. Bukan Enggak, ini cosplay ya. cosplay. Oke, hobi juga ya ibu ya. Keliling ya. Jual parfum itu buat ini, Mbak. Cari uang itu buat ini, Mbak. Jual parfum buat menyenangkan diri sendiri. Oke, siap. Boleh dong kita Boleh. next lagi. Mana lagi nih? Ini holiday terus. Bekerja buat ini, Mbak. boleh. Iya. Disney ya. Iya, Disneyland. Nah, Disneyland ini tadi yang memang kayak ilusi hayalan. Di situ kan dunia kartun Iya, ya. bener banget. Boleh kita next lagi Iya. dong. Apa nih? Kok saya gugup gitu ya? Kayak galeri saya dibuka kayak gitu. Gitu dari foto. Ini apa nih? Pasti ada makna di balik ini semua. Ya, ini kayak Port Channing Tunnel kayak gitu di Singapura kemarin Wow. sempat. Ini nih sebenarnya tangga, Mbak. Tuh, sini tangga tapi yang diambil itu tuh ini. Di bawah ya. Itu dari atas bunga ininya. Wow, keren sekali. Boleh kita next dulu. Mana nih? Emang hobi jalan-jalan ibu ya? Enggak, kerjanya tuh buat ini. Jadi cari duit buat jalan-jalan dia ya. Ya sama ini. Enggak. Kerja buat jalan-jalan ya. Gitu. Biar happy terus ibu ya. Iya. Habis uang kerja lagi. Iya, bener. Ada uang jalan-jalan lagi. Ya gitu terus nanti kita kan. Ini di mana nih Kak? Ini kemarin di Times Square, Hong Kong. Di Hong Kong. Holiday terus. Oke, boleh dong kita next lagi. Nggak sama kayak tadi ke Disney. Kita next lagi. Mana lagi nih yang mau kita buka nih Apa ya? Yang mana ya? Yang mana ya? Sebenarnya bener sih itu saya lebih awalnya itu pengen konsepnya bukan illusion, tapi kayak Blackpink kemarin. Oh. Karena saya bling. Wow, dia bling. Saya bling. Walaupun kata orang alay, itu kan kebagian besar orang alay, tapi kalau Iya. kita ambil sisi kayak cara mereka pakaian, cara mereka sosialisasi dan cara mereka ininya bagus banget mereka itu. Oh iya sih, karena kan tadi sih Kak, sudut pandang orang tuh beda-beda. Benar. Boleh dong di close dulu. Coba yang ini nih. Nah Iya. ini dia seorang bling. Blackpink in your area. Blackpink ini guys. Walaupun kata orang itu alay, tapi kayak Blackpink itu 4 anggota memiliki kesan tersendiri sih buat aku. Iya bener banget Iya. ya. Coba aja terus. sampai nonton ya. Oh iya, Keliling mereka ya? itu kayak bukan nyata, cantik bener. Oh, pas nampak banget gitu Iya, Kak, ya. saya tuh suka banget kalau mereka itu stylenya luar biasa. Style mereka luar biasa, kayak mereka style di bandara, mereka juga punya cita sendiri, dan empat mereka tuh berpengaruh, kayak masanya pengaruh, mereka memegang brand-brand ternama tersendiri. Oh iya betul banget. Ini konser waktu di mana Kak? Jakarta. Ya. Nanti kalau di Batu Raja bukan Blackpink guys kan? Gantinya jadi Yellow White. Oke, boleh dong kita next lagi. Happy banget ibu ya. Happy banget ibunya. Dari sini ya. mungkin saya berpikir saya harus menambah tambahan uang. Iya bener banget. Saya berjualan parfum. Makanya jual parfum nih, biar nambah nih. Kalau ininya pasif income-nya ya, jangan di sini-sini aja nih. Tolong kalian beli biar saya bisa jalan-jalan lagi. Tolong support kebahagiaan Tolong saya. support guys. kebahagiaan saya, guys. Betul banget. Ini masih di mana? Ini di Bintan, Batam. Di Batam. Tenang, ini dari pertemuan kantor, guys. Iya. Tidak semuanya saya uang pribadi. kering nih Bang Bro. Iya nih. Gak Oke. bisa makan nih aku. Nabungnya jalan-jalan aja Iya. asam lambung gitu Kak. Ini di mana nih? Sama di Masih Bintan di- tadi. masih di- belakang rumah, Mbak. Saya Oh pakai ya semua. bagus banget ya rumah ibu ya
belakangnya ya pemandangannya ya. Boleh dong kita main guys ya. Oke, next lagi dong. Coba kita scroll ke bawah. Oh, itu udah lama banget, Aku Mbak. yakin. Lagi scroll lagi dong. Itu color party ya. Iya. Itu kebetulan MC juga sih Oh kemarin. iya ya. Nah itu tadi KLC ini MC juga nih guys. Jadi kalian pasti udah nggak asing lagi dengan beliau ini. Untuk menambah tambahan tadi. Jadi kalau udah Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Enggak. Minggu dia MC. Enggak, tapi balik lagi nggak Mbak Putri? Boleh. Hobi yang dibayar itu Lebih menyenangkan. lebih menyenangkan. Pengalaman itu nggak bisa Boleh, dibayar. Oh, nembak ya? Ya, nembak ya. Nggak bisa ngomong lagi aku, Mbak. Nembak ya. Iya. Ini di mana kak? Ini di Palembang, Jakarta. Palembang ya. Di sini kemarin ada juga ya kita lihat ya. Di Batu Raja. Iya. Di mana mereka mainnya di mana? Di Dodik ya, kalau nggak salah ya. Karena uang saya tidak bisa kan dan Iya. tidak mencukupi untuk menghobi ini. Tapi Jadi, saya coba aja. iya. Karena memang setiap hal itu harus dicoba, Mbak Putri. Bener banget. Kalau kita nggak coba kita nggak tahu juga nih. Makin ke bawah memang makin alay, Mbak. Itu memang kodrat kita dulu, kalau nggak alay nggak keren. Ya coba sih buka ini. Apa? Enggak, ini sama Besti. Kalau nggak alay nggak keren. Goes juga nih guys. Dikat aja langsung. Boleh turun lagi. Nah ini dia wanita karir guys. Buat teman-teman lihat ya di sini ya. Di sini sudah nampak kan kalau KR sini adalah seorang wanita karir ya. Jangan salah ya, bukan kurir Iya. tapi karir ya. Oke, ini waktu mau kerja kak ya? Atau udah kerja. Ini waktu mau ikut lomba yang kedua. Lomba apa tuh kak? Tapi saya mau sombong sedikit. Iya, sombong kan? Apaan ini saya mau. Saya juga bawa-bawa lagi deh. Boleh. Bawa lagi. Ini simulasi ya? Seneng. Oh iya. Percobaan. Percobaan. Bukan Dia cantik ini. banget. Ini Mbak Nabila. Makasih banyak buat Mbak Nabila Zamana. Kan masuk pangling ya, saya pangling Iya, ya. iya. Itu kan zaman nggak TikTok nggak keren kan? Iya, bener banget. Itu pemuse ya? Nah. Pangling. Cantik banget guys. Kita kapan gini, Mbak? Nanti ya. Enggak, Nanti bawa ya. lagi, bawa lagi. Bawa lagi boleh dong, di scroll lagi. Bawa lagi. Mana ya? Wah, bawa lagi. Kayaknya Bawa lagi. lagi. Ini jalan-jalan semua ibunya ya. Bawa lagi. Kalau untuk itu, kok nggak temu-temu ya foto saya ya? Apa saya nggak pernah? Bawa lagi deh kayaknya. Kok nggak pernah bawa lagi. Nah, saya juga di. Wah, iya dong. bukan dulu dong, Saya itu. juga Nah, pernah ini tuh. dia. Saya sebenarnya Wah. bukan pengalaman. Sebenarnya itu bukan kayak ini, tapi kayak pencapaian yang kebik saya kayak ini nggak mungkin saya dapetin. Ternyata nggak ada yang nggak mungkin. Jadi saya tuh bisa dari sini saya bisa ambil ilmu sebaik-banyaknya, kayak ketemu-temu sama banyak orang. Saya baru 1 tahun kerja kayak seneng gitu ketemu banyak orang, ambil pengalaman sebanyak-banyaknya, Iya. ambil ilmu yang saya dapatkan kayak oh ternyata dunia itu luas guys. Iya, Kita betul itu belum seberapa kayak gitu kan. Kita tuh belum seberapa, dunia itu luas kayak memang kita harus kalau misalnya moto kita tuh memang bener kalau wong pacak ngapa kita tidak pacak. Iya, benernya. Nih, jangan kalau pacak ngapa harus kita loh. Iya Salah itu. Tapi caknya sekarang itu moto aku ngapo wong pacak kapan aku nih Iya, ya. itulah ya. Mau nak pacak apalagi aku ya. Tolong, moto siapa itu? Iya, tapi bener kayak banget. pengalaman itu sih yang kayak di luar ekspektasi saya kayak pada saat kita bukan menciptakan saya harus juara nih di mana enggak, tapi menciptakan setiap apa yang saya lakuin itu saya harus mendapatkan yang terbaik walaupun hasilnya 0 karena memang kayak kita ada jatah gagal ada juga ada jatah berhasil dong. Bener banget. Mungkin saat ini berhasil dan juga ada jatah gagal. Iya, Nah, kayak gitu. Betul banget. Di sini dapat peler terbaik, Iya. guys. Luar biasa banget ya. Tepuk tangan Saya dulu sombong dong. banget ini. Iya, coba di-slide lagi nih. Masih ada tuh fotonya ya. Kita lihat dulu. Oh jadi Wow, ini nggak apa-apa. 2000 2019, 18, 19 ya. 2 tahun berturut, guys. Enggak, guys. Enggak ya? Ini dia tuh Beda ya? Beda. Dia tuh kayak kita dari tingkat cabang dulu, baru tingkat klaster, baru tingkat wilayah,
baru tingkat nasional. Nah, di tingkat nasional saya mendapatkan jatah gagal saya. Tapi saya dapetin apa namanya insight banyak dan banyak sekali apa namanya ilmu-ilmu yang saya dapat. Iya, betul banget ya. Memang di batu gagal itu itu pasti ada insight-nya, nggak mungkin. Dan itu juga bisa jadi pelajaran nih buat kita ke depannya juga. Ingat, harus teman-teman gimana nih. Saat ini kita berada di bawah, mungkin kedepannya tetap di bawah. Nggak gitu. Mungkin kedepannya kita pasti akan menemukan satu sih kunci aku, jangan takut sama kekurangan, tapi takutlah sama kelebihan. Karena kadang kelebihan kita itu yang akan jadi bumerang. Iya, benar. Betul banget Pak Komser ya. Mari dong kita next lagi nih. Wow, oh ini ya rame banget, Masya Allah. Ini kan udah di kategori ya, ada kategori. Udah kita like ya. Makasih loh, tolong like dan follow Instagramnya. Udah, kita udah follow. Terutama Illusion Parfum masih aja. Jangan lagi kita ya. Lanjut lagi dong, boleh di next foto. Ini gunanya branding, makanya kalau mau branding diri, buruan masuk di Palcomtech teman-teman. Biar bisa nge-branding nih. Ya, ini aja. Oh, iya. 18. Oh, pas pengumumannya ini ya. Iya. Makasih lah dong video ini nih. Kaget nggak dapet? Ya karena kayak karena saya kayak ya udah kalau menang nggak apa-apa, kalau kalah ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting saya udah pengalaman. Oke. Ini makin bawah makin alay Mas. Boleh kalau mau lihat, kalau maksud mau lihat kealayan saya boleh. Masuknya 2017. Dari 2017 ya. Udah berarti sama udah berapa tahun nih? Nah, lama banget ya Mbak. Karena kayak saya itu masuknya dari SMA. Jadi kayak memangnya awalnya bukan ke perbankan awalnya tuh teman-teman. Awalnya bukan perbankan. Awalnya dulu saya mau masuk poluan apa sih? ya nggak apa-apa dong ya. Curhat kan? Awalnya itu saya mau masuk poluan dan itu sudah pengumuman terakhir. Tapi memang Tuhan itu punya rencana yang terbaik. Saya nggak lulus di Pantohir itu, tapi saya masuknya di ini. Ternyata, ternyata memang kita tuh bagusnya di sini. Jadi kalau pada saat kalian gagal di suatu tempat, pasti Tuhan tuh ada rencana yang lain. Iya, benar banget ya, karena kita tuh dikasih apa yang kita butuhkan. Bener. Ya, bukan apa yang kita inginkan. Nggak semua yang kita inginkan bisa dapat nih, tapi kalau kita butuh pasti kita dapat. Oke, boleh dong kita buka Instagramnya Illusion ya? Boleh, Illusion. Turun lagi. Nah, itu dia. Nah, ini dia nih yang dari tadi kita bahas ya. Udah jauh banget terbangnya parfum itu. Tapi ya, ini bukan saya yang terbang jauh, tapi ini manifesting kita. Iya. Semoga dengan ini kita bisa ke sini. Di ruangan ini semoga kita ke sana ya sama-sama. Amin. Sampai ke Mekah. Ini buat ini ya, hampers Kak ya? Iya, itu bucket parfum. Jadi banyak yang teman-teman ulta katanya, Riz, aku mau coba gini. Kebanyakan teman-teman ulta kan, banyak kan. Jadi kayak menciptain, kenapa nggak aku nyiptain bucket parfum ya? Kerja sama orang, kita juga kasih rezeki ke mereka. Jualan kita juga ada, terus ada apa namanya? Kesan tersendiri. Iya, tapi cantik ya guys. Cantik ya. Nanti kalau misalnya mau ngasih teman-teman ulang tahun boleh ya. Boleh banget. Oh iya, ini warnanya hitam putih ya. Boleh dong. Semuanya tema hitam putih sih. Dari awal saya nyiptain, tester, saya juga nge-branding merek tadi Illusion. Terus saya mulai sudah semuanya, baru saya mulai foto. Ini foto brand ya. Foto brand. Ini pas launching nih guys. Iya. Makasih banyak buat Batu Raja Prewedding. Iya. Untuk Kak Nesa, terutama Kak Nesa. Kalau kalian mau foto, boleh silakan di Batu Raja Prewedding, luar biasa. Keren banget. Sama foto yang kedua itu di BJ Jarot. Nah, jangan lupa kalian lupa ya. Padahal Kak Jarot itu pernah kerja di sini loh, instruktur kita. Iya, pada zamannya. Dia pada zaman instruktur kita nih Kak. Pernah di Pamuk Batu Raja, udah lama deh. Iya. Kemarin tuh rencana mau kita orang podcast juga nih. Undang-undang dia. Beda tema tapi nanti kita ya surprise nih temanya apa sih. Nah, ini berarti launching ini kapan nih Kak? Saya sangat suka bulan November. Ada apa Kak di November? Karena saya dari awal kayak November selalu berikan saya yang terbaik kayak gitu kan. Dari awal tahun tuh November kayak gitu. Jadi November juga saya mau jalan-jalan kayak gitu. Di November juga saya
harus launching parfum dan saya harus jalan-jalan. Keren banget. Jadi parfum ini sudah hampir setahun ya? Belum setahun, tapi nanti November hampir mau setahun. Iya. Keren banget nih Kak, sampai sejauh ini Kakak udah subscribe sejauh ini ya, gimana nih perasaannya? Kayak bangga ya sama diri sendiri. Bangga sama diri sendiri. Terima kasih buat diri sendiri, ternyata bisa melewati semua hal-hal ya. Bener banget. Iya. Jalan berliku ini sudah lewat. Gitu. Tapi ternyata masih banyak jalan berliku lain yang harus saya. Ya guys ya. Tapi tenang, saya punya Tuhan. Iya. Saya nggak sendiri loh gitu. Walaupun saya sendiri sebenarnya. Aduh curhat. Tetap rahasiakan itu. Iya. Tetap private ya guys ya. Jangan dulu on public karena banyak netizen yang agak julid. Karena banyak yang akan disembunyikan. Masih banyak dari story. Nantinya teman dekat gitu kan ya. Cuman siapa? Keluarga. Biar nggak orang tahu nih. Yang penting posting aja dulu, mungkin seneng dulu ya nggak? Nah oke guys, ini tadi Kak Eri sudah beberapa cerita ya tentang foto-fotonya dia, profilnya Kak Iris, bahkan cerita di sini. Terima kasih loh Kak, udah berbagi sama kita nih. Nah, Kak Iris kan ini kan aktif banget ya di media sosial ya. Gimana nih cara Kak Iris menggunakan media sosial ini untuk bisa apa sih namanya, memperluas jangkauan bisnis Kakak sendiri? Benar tadi, yang pastinya kita lagi-lagi saya bilang branding diri sendiri. Kalian mau dibentuk seperti apa? Misal nih, saya awalnya tuh mau bikin branding kayak Blackpink. Jadi saya postingnya cari tahu dulu tuh tentang Blackpink. Saya mencoba cari tahu Blackpink, saya upload di status Blackpink. Jadi mungkin kayak orang kenalnya, tuh Eris Blackpink gitu kan. Oh berarti branding kita dapet tuh. Bener. Kan? Kamu mau dinilai sebagai apa? Kamu mau dinilai sebagai Mbak Putri nih saat ini mau dinilai sebagai apa? Mbak Putri mau dinilai sebagai MC misalnya nih. Saya posting dong hal-hal MC yang saya inginin. Saya posting hal MC, posting MC. Saya cari tahu, gali-gali. Oh gini, kayak gini, kayak gini. Itu dinilai. Oh iya, kalau misalnya orang butuh MC konser siapa ya? Oh iya, coba nih Eris. Nah, berarti kan kita sudah mendapatkan branding tersendiri. Sama kayak Palcomtech. Saya mau bahasa Inggris, pada saat ini kan harus komunikasinya di mana bahasa Inggris harus bisa, komputer harus bisa, desain grafis harus bisa. Di mana orang mikirnya pasti buat aja di mana, di Palcomtech. Jadi memang branding tersendiri itu yang memang harus kita ciptain. Kamu mau dikenal sebagai apa? Makanya tadi kalian harus tahu dulu diri kalian itu apa, kayak gitu. Dan pastinya kalian setiap hari, walaupun saya jauh dari itu, maksudnya belum sempurna, mikirnya kayak setiap hari harus bermanfaat nih bagi orang, apapun hal kecil itu, kayak itu. Iya, betul banget. Jadi kita juga ya benar sih harus dari diri kita dulu nih, kita tuh mau sebagai apa sih sebenarnya. Nah, kita udah tahu, udah branding nih, baru bisa orang tahu juga siapa kita ini, masuk di memori orang tuh. Betul enggak? Saya juga di memori saya pasti saya ingat, di top of mind saya pasti, oh iya Mbak Putri yang MC sama yang bawa acara itu. Jadi kan oh iya Mbak Putri Palcomtech. Udah saya branding tuh. Oh Mbak Anggra ini gitu. Oke, keren banget nih Kak Iris ya. Nih Kak Iris nih, kan sekarang tuh banyak banget ya konten yang hype banget nih, apalagi di TikTok tuh ya. Banyak banget yang lagi trendy, yang bahkan hampir tiap hari nih beda-beda terus ya. Ini gimana nih cara Kak Iris mengintegrasikan konten kreatif dalam pemasaran usaha Kak Iris sendiri? Karena saya nggak ahli dalam mempromosikan, kayak ala-ala selebgram, tapi saya mempunyai banyak teman selebgram. Kenapa saya nggak gunain mereka? Betul banget ya. Jadi saya ngeri kayak gitu. Kenapa saya nggak gunain mereka? Saya punya teman-teman yang luar biasa cantik, saya punya teman-teman yang banyak followers, saya punya teman-teman yang kayak komunikasinya bagus. Wah, kenapa sih? Tolong dong, coba deh parfum aku. Kadang kata teman-teman, Riz, sini, coba aku promosi ke. Nah, gitu betul banget ya. Karena pasti tadi kita banyak kurangnya, ada juga lebihnya. Kita mungkin kurang tuh kayak bagian halo promosi kayak gitu kan, mungkin kayak karena udah umur tadi nggak pede lagi ya. Bener banget, aduh. Semakin tua umur semakin nggak pede, tapi ada orang-orang yang mau baru beranjak dan juga mereka pengen cari tahu banyak. Nah itu tuh yang iniin, coba deh ke orang, dan kan kalau kita promosiin ke orang itu juga kan mereka seneng, siapa tahu jadi tambahan buat kita. Betul banget ya. Tadi sih karena
sekarang ini medsos ini luar biasa banget luar biasa sekali media ya. sosial. Iya. Dari mulai bisnis juga sekarang tuh kayak tergantung banget sama medsos ya. Jadi ya kita tuh benar-benar harus milih nih, kalau kita nggak bisa jalan sendiri, siapa sih yang bisa bantu gitu kan. Benar, influencer. Karena kalau misalnya kita mau sendiri kayaknya kok bingung sih mulai dari mana ya. Kok nggak tahu sih kayak gimana. Karena sih. setiap kita tuh pasti punya kelebihan. Kayak Mbak, kayaknya Mbak bagus sih buat video kayak ini. Saya kurang deh, kayak sama kayak kita nanam pohon deh. Ada yang kita tanamnya bareng-bareng, tapi ada yang tumbuh, ada yang enggak. Bener banget. Dan ada yang berbuah, ada yang enggak juga. Nah, itulah itu proses tadi, guys. Kita memang bukan makhluk yang sendiri-sendiri ya. Memang membutuhkan orang lain kita itu. Iya, betul banget ya. Nah, oh iya guys, ada nih ya yang hampir lupa ya guys ya. Jadi kan sepanjang per Kak Eris nih ya, tentunya kakak juga punya tantangan tersendiri nih ya. Apa sih tantangan terbesar nih bagi Kak Eris? Dan gimana sih cara ngatasinya? Yang tadi saya bilang, tantangan terbesar itu ya diri saya sendiri. Tadi kan saya hobi golf ya. Iya, benar banget. Itu tuh udah saya coba 2021, 2022 kalau nggak salah. Tapi saya coba tekunin lagi. Kenapa saya coba hobi golf? Bukan saya sekedar gaya-gayaan, bukan saya sekedar kayak kayak gitu. Tapi kayak ternyata pada saat kita lomba bulu tangkis itu kita ada lawan tuh. Iya, benar banget. Menang atau kalah, kita ada lawannya. Pada saat kita main basket, kita ada lawan. Tapi pada saat kita main golf, yang kita lawan itu diri kita sendiri. Oh iya, serius. Golf itu yang kita lawan diri kita sendiri. Kadang kita tuh kayak, mudah ya tuh ya. Kayaknya kecil ya. Susah kan. Padahal apa sih yang kita lawan tuh kayak emosi kita deh. Jadi kayak misalnya kita ada ini, dasar ya kan. Lagi. Tapi kayak kita semakin ternyata yang kita lawan itu, hal terberat itu ya tadi diri sendiri. Bukan orang lain musuh terbesar kalian, tapi kayak kau sendiri loh, kau yang bisa kontrol diri kau. Kalau memang kau nak marah ya marah. Tuhan juga menciptakan amarah, bukan juga menciptakan sabar. Tuhan juga menciptakan amarah. Ya marah. Oh ternyata itu bisa mengontrol kita. Oh sebenarnya kunci dari semua itu tuh sebenarnya tenang. Tapi saya belum dapat kunci tenang itu. By the way ya, gimana mau tenang nih? Yang udah nggak ada semoga tenang, yang udah nggak ada lo doain semoga tenang. Apa gitu yang hidup guys? Gimana sih? Apa sih tenang? Kunci tenang bukan karena kita bukan keberhasilan atau pencapaian, tapi kayak yang kita dapatin ketenangan sama keberkahan itu guys. Apa sih guys yang dicari itu guys? Asli, betul banget. Kadang kita mikir sebenarnya apa juga sih ya? Kadang gini kayak sering banget kan ada orang nih udah wafat nih semoga tenang di sisinya. Berarti yang udah nggak tenang apa ya? Berarti yang wafat aja kita doain semoga tenang, apa kita yang masih hidup guys? Bener guys. Kan. Jadi sekarang kayak mikir tuh ya udahlah Bismillah aja lah ya. Semoga aja dapat berkahnya, semoga aja di sini kita tuh bisa ngasih manfaat ke orang banyak. Bener gitu. Tuh udah dapet ya branding saya. Semoga aja nanti ya tiap hari kita itu kalau misal kita nggak pernah ketemu sama orang baik, semoga aja tiap orang ketemu kita orang tuh oh ya dia ini baik gitu aja sih, karena ya nggak muluk-muluk juga kayak Oke ya guys ya, kita lanjut lagi aja nih. Nah tadi Kak Eris sudah berbagi cerita banyak banget nih ya. Ya bener banget sih sebenarnya sampai sejauh ini yang jadi tantangan kita itu diri kita sendiri ya, karena kalau kita aja nggak bisa mengontrol diri kita, kadang pagi-pagi nih ya udah nggak bisa nih nahan nih, sampai sore pun tetap kayak gitu. Sulit banget untuk ngerubahnya aja. Tapi makanya kita tuh harus hadir dengan manusia yang positif vibes setiap hari ya Kak. Iya, nggak usah kayak gitu tuh kayak ya Allah pagi-pagi udah gini aja sih, nggak usah gini. Kadang Bismillah aja tiap hari tuh, jangan sampai pagi-pagi tuh kayak jangan sampai gini lah. Bismillah, yang penting semangat dulu aja, positif dulu aja gitu kan. Optimis dulu. Tapi juga itu berat banget loh Mbak ternyata. Emang berat banget dan emang kayak mungkin orang bisa ngomong kita sabar. Sabarnya tuh udah kelewatan kayak gitu kan. Tapi saya mikir lagi, saya pernah baca buku itu ya, saya lupa baca bukunya apa. Pada saat kita ditemuin sama orang-orang yang ngeselin itu, pada saat kita ditemuin sama orang-orang itu sebenarnya hadiah terbaik dari Tuhan loh Mbak. Untuk melatih kesabaran. Tapi saya belum lulus hal itu. Saya masih amarah saya. Amarah saya masih kesel gitu. Ya cuma ya itu tadi sih namanya sabar ya. Memang kalau sabar itu kayak berat banget.
kayak yang ya mau nggak mau nggak hati mau. coba, walaupun kata orang sabar tuh nggak berbatas loh, kalau dapat bukan sabar ya emang. Dan sekarang kita kayak masih ada, udah ya batas sabarku udah habis nih. Kita mungkin 1 kali nih orang nih gue diemin, Udah, diemin 2 aja. kali nih gue diem, 3 kali nih diem. Maksud kamu apa ya? Iya masih kan marah nih. Kesel kan? Iya sih betul banget ya guys ya. Tadi ya namanya itu sih hampir tantangan semua orang kayak gitu Kak. Bukan kita aja ya. Bukan kita aja, hampir tantangan semua orang itu dirinya sendiri. Benar. Karena untuk ngontrol diri sendiri itu nggak mudah Kak. Asli. Bener-bener nggak mudah, kayak yang sulit banget. Ya namanya bawa diri sendiri ya, apalagi mau bawa orang lain dalam hidupnya. Tolong ya. Tolong ya Tuhan. Nah guys, tadi Kak Eris sudah ngomong ya, kalau Kak Eris ini salah satu seorang karyawan di BUMN ya Kak. Tadi juga udah cerita nih dari 2017, artinya ini 2024 ya, artinya Iya, sudah hampir 7 tahun 7 lah ya. tahun Kak ya. Nah Kak Eris dari awal kerja di perusahaan itu emang sebagai teller ya? Benar, kan namanya itu kan bertahap ya. Nah, saya dulu itu dari tamat SMA, nganggur setahun dan ternyata ada lowongan pekerjaan tadi. Iya. Nah, jadi kalian juga harus lihat-lihat tuh, cari peluang-peluang, apalagi sekarang kan media sosial banyak ya, info-info loker-loker. Nah, itu ternyata dari SMA. Dari SMA Bina. Saya coba ikutin, ternyata saya lulus. Tadi perbankan kan nggak harus semuanya langsung pegawai ya. Iya, benar Kayaknya banget. kontrak dulu sama 3 tahun. Nah, itu kontrak 3 tahun tuh saya mikir, gimana sih saya bisa ngasih nilai lebih daripada orang lain, karena saya mau jadi pegawai nih kayak gitu kan. Iya, Apa betul sih yang harus banget. saya, misal nih sama-sama nilai A dan B, apa sih yang harus saya punya dari nilai saya lebih kayak gitu. Jadi alhamdulillah saat ini udah pegawai tetap, dan juga sebenarnya karir itu memang kita harus mencintai diri sendiri dulu. Kayak kita Iya. harus mencintai dulu karir itu. Kita harus cari tahu pekerjaan kita apa. Karena pada saat kita mencari tahu pekerjaan itu apa, baru deh kita terima gitu. Baru kita Iya. bisa kayak, aku harus ngelakuin ini, ngelakuin itu, ngelakuin itu. Iya, Dan betul mikir lagi, banget. pada saat lagi kesel, inget gajian tanggal berapa, oh kita dibayar. Iya, bener Kita dibayar memang untuk dikena marah, dibikin susah, gitu. Memang itu kita setengah gaji kita dibayar untuk itu. Bener banget Kak, ya apalagi kita sama-sama di pelayanan nih, belum lagi customer kita nggak tahu nih, kan Curhat macam-macam. Ada yang namanya tuh macam-macam sifat customer nih ya. Iya. Nah itu kita hadapin tuh. Iya. Emang kita tuh dibayar untuk itu kan? Kita dibayar untuk itu, kita dibayar untuk mengerti mereka. Iya, Terus yang betul ngertiin kita banget. siapa? Diri kita sendiri. Belum ada nih. Bener-bener. Langsung nanti aku butuh pundak gitu. Aku butuh sandaran. Iya. Enggak. Nyandar di kursi. Kalau kata orang sekarang itu apa namanya deh? NPWP ya. Apa itu? Need hug with pupuk. Tolong ya. Butuh pupuk. Iya. Nanti minta pupuk mama di rumah ya. Kita ini benar strong nih guys. Iya, itu branding kita aja. Iya, nggak ada yang dapat momen di sini guys. Nggak ada. Masih kalau malam ya Allah, ya Allah. Itu manusiawi. Iya, Setiap malam betul. overthinkingnya tinggi. Tinggi banget, makin malam makin tinggi. Makin tambah usia makin mikir. mikir. Jadi tiap hari tuh kayak awas ya kalau kumpul ditanya, awas aja ya nanya, jangan nanya ya, awas aja kalau nanya ini berantem gitu. Jangan ditanya, jangan dicanda. Janganlah kumpul keluarga itu. Jangan kalau lebaran kayak yang harus banget ya kumpul ya, boleh nggak nyikir dikit? Hilang ditanya kan? Tapi semua itu harus kita hadapin, Mbak. Harus banget ya. Ya terlepas dari pertanyaan kapan ya. Iya, karena kita tidak akan bisa lepas dari pertanyaan kapan. Ya nggak akan pernah. Setelah udah sempurna sih. Kapan nih punya anak? Iya, Itu dia. masih kapan? Kapan terus sampai kamu masih tetap kapan, nggak akan berubah itu Kak sebenarnya ya. Nah guys, apa ya, Kak Eris ini kan lumayan aktif banget nih ya, mulai dari kerjanya udah gitu, dan juga bisnisnya, terus juga yang kita kenal juga Kak Eris sebagai seorang MC nih. Iya, Luar tadi. biasa banget ya, wanita dengan segudang kesibukannya. Dan tentunya Saya sangat nyambung dengan Mbak Putri. Karena sama gitu. Dan tentunya juga Kak Eris ini luar biasa produktif banget nih Kak ya, hari-harinya menghasilkan cuan juga nih tentunya guys. Kak mau nanya nih, capek Apa? enggak sih? capek lah ya.
pengen ditanya gimana hari ini. Oh, itu pasti kita butuh lah. Iya, pasti bener ada banget. kayak, how's your day? Bagaimana kamu hari ini? Iya, Kayak, betul banget. Dan memang kita ada orang yang harus kita kasih tahu. Aku hari ini aku kesenian deh sama Iya, ini. Aku kesel, bener tapi banget. sebenarnya memang kita tuh harus ada itu. Bener banget, kayak kita tuh nggak akan bisa sendiri. Iya, ya. kita harus ada itu kayak. Aku Wow. harus ini. Bener banget. Yang jelas capek ya, capek banget, capek. Tapi kan balik lagi, pada saat capek, ingat tujuannya apa? Kan yang bikin capek kamu sendiri. Nah, Iya, kalau kamu betul. bisa bilang enggak, ya kamu gak capek. Iya, bener Kamu antara banget pilihan ya. dua, kamu capek tapi kamu ada pengalaman baru, atau kamu capek ya udah itu hasilnya. Iya. Kayak gitu. Jadi kayak memang, tapi capek. Tadi baik-baik lagi, capek tapi memang itu kemauan kita dan itu hobi kita dan kita itu pengen. Iya. Sama sekali nggak terpikir tuh. Bener banget, karena ya tadi hobi tadi kayak hobi Bener. tadi ya memang itu pilihan kita, ya udah jalan aja terus sampai terus. ya udahlah. Kayak MC memang capek sih ini, tapi kan itu memang Happy kita, Kak. Iya happy, seneng, dapat timbal balik, dapat feedback, itu aja Iya, udah seneng. bener, Tanpa iya. dibayar pun itu kita pasti udah seneng. Karena hobinya kita. Nah. Masalahnya itu kalau ke hobi tuh kayak ya udahlah, Iya. seneng aja sih, yang penting mulai pengalaman. udah selesai ternyata Iya, gitu aja kan. Episode cuman ya nggak dipungkir ya, nama capek manusiawi kayak Iya. siapa sih yang nggak capek, pasti capek juga. Cuma ya balik lagi, bener tujuan kita apa sih dari awal ini, apa sih yang mau kita tuju, apa Bener. juga pengennya kita. Ya kalau nggak mau capek ya udah rebahan aja. Iya. Dan hidup kamu ya udah nggak ada manfaat bagi Nggak orang lain. ada, Terus ya juga abis- nggak bisa nge-branding. Kamu mau Iya. lebih dari orang, tapi kamu sendiri nggak berusaha, itu nggak bisa. Iya betul banget Kak. Nah Kak mau nanya nih ya, Apa? apa sih yang jadi motivasi Kak Eris untuk sampai survive ya, bisa jalan ini semua? Survive, selamat gitu kayak tinggi banget tuh bahasanya. Iya bener. Tapi emang I am loh. survive. Ini ya karena keluarga kali ya. Iya. Karena keluarga, karena kayak dukungan keluarga, karena support keluarga. Karena kalau kita ada value tersendiri, kita juga memiliki ini sendiri, itu tuh kayak kita bisa percaya diri. Iya betul banget. Benar kan? Kalau kita bisa percaya diri, kita bisa ditembakkan di mana aja tuh. Di sini kita bisa, di situ kita bisa, dan itu membuat kita tenang gitu. Kayak pada saat kita susah pasti ada yang bantu. Apa ya, kayak ya kamu lagi sulitan, kalau kamu pikir kamu pasti bisa ngelakuin ini, ada aja tuh bantuan. Iya betul banget. Iya, ada aja tuh pasti bantuan. Jadi kayak pasti selamat kita. Iya pasti betul survive banget. kita. Lewat ya kayak. Kalau kita niatnya karena keluarga, kalau aku sendiri sih niatnya karena keluarga ya. Kalau niatnya keluarga ya setan pun nggak berani ganggu kita. Iya betul banget. Tenang ya. guys, kita pasti ada tujuan tersendiri, ada motivasi tersendiri. Ya betul banget. Nah Kak Eris ya, kan banyak nih kesibukannya. Gimana sih cara Kak Eris jaga fokusnya kakak antara pekerjaan dengan bisnis? Itu susah. Susah ya? Asli susah. Pada saat kan saya nih bukan lagi di di layanan ya, saya bener layanan, tapi saya di consumer and transaction retail, kayak relationship saya tuh di bagian pemasaran sekarang. Nah pada saat saya pusing dengan target lagi kayak, tapi kayak balik lagi lah, ini kan yang kamu mau gitu. Iya bener banget. target lagi kayak apa tadi pertanyaan? Saya nggak fokus kalau ada orang lewat. Mau dipindahin lagi nggak tadi? Nggak fokus tadi. Iya, maksudnya gitu. Kakak gimana sih cara Kak Eris bagi fokusnya antara kerjanya kakak, bisnisnya Kak Eris? Pastinya kan ya tadi ada tuntutan masing-masing yang kata Kak Eris tadi Benar kan. sekali. Bagi fokusnya mungkin ya ini pekerjaan-pekerjaan. Tapi balik lagi, kalau kamu hobi, kamu nyukain pekerjaan itu, kamu bisa, itu memang mau kamu, pasti kita akan fokus. Iya betul banget ya. Iya, kita harus fokus satu tujuan. Kayak saya harus ngelakuin 500 pieces parfum ini. Gimana caranya? Iya, Udah pasti betul kayak Tuhan pun membantu kayak Iya, gitu. benar. Dengan cara apa Tuhan saja. ya. Tuhan pun pasti akan membantu, kayak manifestikan mereka, kayak balik lagi ke the law of attraction ya. Pada saat kamu pikirkan itu yang akan kamu hasilkan. Kamu pikirin positif, pasti akan positif hasilnya. Betul banget Kak. Balik lagi, tapi nggak semuanya
berhasil, Iya kan? pasti Iya kan nih, pasti ada gagal. Betul banget. Iya. Ada jatah masing-masing. Ada jatah kan? masing-masing guys, tenang. Kalau kita nih mikirnya indah banget nih, Iya, jalannya lurus itu yang banget indahnya nih. aja guys yang tadi dikasih Iya. tahu. Yang sulitnya biarlah kita tuh berdem Iya. sendiri. Yang tumpesnya, ya, yang jatahnya, pecabannya udah iya, biarin iya, sendiri. udah, diamin aja, jangan sampai orang tahu kayak. Tapi pada saat kita lihat video kayak bukannya kita ini ya. Pada saat kayak saya lihat video kita, kayak ternyata saya bisa ngelewatin itu, dan itu tuh saya banyak bahagianya loh daripada saya banyak sulitnya. Jadi pada saat saya posisi sulit, wih bentar lagi dapat bahagia nih. Bener Kayak banget ya, karena nggak melulu sulit nih, pasti Iya. ada, pasti selesai dan pasti ada gantinya, Iya. ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian itu kayak yang, aduh kok aku sulit banget sih, kok aku capek banget sih, tapi ya udahlah, pasti ada gantinya, Iya, pasti ada udahlah. bahagia. Jalanin aja Kak. Bener banget. Dunia galau. Cakap tahu tuh ya. Bener banget. Dunia galau. Fana juga ya. Biar kelapa. Sementara ya lewat kelapa ya. Tapi sih kok lagi asak bener. kayu pacak galau, bener kata Rafael. Amun ndak kaya ini begoyor banget. Ya bener. Nah terus tuh kan kakak ini kan banyak ya, termasuk sibuk ya, apa tadi kakak bilang udah nggak di Batu Raja lagi kalau kerjanya. Iya, penempatannya di Muara 2 sekarang. Nah sekarang di Oku Selatan nih, banyak tempat indah loh di sana tuh kan. Rana. Iya, banyak banget nih tempat Mau indah ke Muara tuh. 2, Mbak? Ayo. Udah kita udah duluan kemarin kan. Kita udah duluan kan sampai ke sana. Ada di Muara 2? Enggak, kita kemarin tuh ada acara roadshow Kak. Jadi itu Roadshow goes to school. Ke sekolah-sekolah Muara Boleh 2 tuh, itu boleh sekolah tuh. favoritnya itu kan kita datengin nih. Iya. Mungkin pertama ya di Palkomtek ini sampai ke Oku Selatan Kak. Wow. Tadinya kita cuma sampai ke Oku Timur mungkin, tapi kali ini kita pengen deh Oku coba Selatan. ke Oku Sebenarnya Selatan. potensi di Oku Selatan itu besar-besar. Iya, makanya kita Benar. coba. Potensinya tuh besar-besar gitu. Kita udah baca pasar nih kemarin. Udah baca pasar nih, jadi kayak Itu kalian dapetin aja gurunya. Iya, Dapetin makanya satu itu. pala buntut dapet itu. Bah, makanya itu jangan takut buntut, ya licin, takut kepalanya. Iya. Kalau buntut lepas pasti kayak yakin, Kalau buntut kita lepas. pasti digigit, tapi Iya. kalau kita dapet pala, Udah buntutnya pun ngikut. Betul banget. Keren. Nah, Kak Eris ini kan sibuk banget ya sekarang ya, bisnisnya, kerjanya, karirnya pun, masya Allah banget. Gimana nih Kak tanggapan keluarga? Selagi itu positif, keluarga support. Iya. Keluarga nggak pernah ngelarang, dan juga saya kasih tahu yang pastinya izin orang tua ya, apapun ya. Misalnya kayak Bu, aku pergi begawe ya, pamit sama orang tua kayak gitu kan, apa namanya, salim orang tua. Aku hari ini Bu, aku hari ini ada presentasi ini, Bu, aku hari ini nak nemuin ini, semoga berhasil gitu. Iya, kan. bener banget. Apa namanya, aku hari ini MC, nah gitu ya. Kayak, mungkin pada saat saya titik terlemah saya pernah tuh titik terlemah saya kayak capek dalam keadaan kayak, aduh aku nak cak mana lagi ya. Aku sudah berdoa tapi kok Tuhan nggak ngabul ke doa aku gitu, Belum saatnya. Apa sih, padahal usaha juga udah seberapa kadang lah minta ya Allah, tapi kadang ada satu titik yang aku pernah bilang nih, ini tanamin kayak, ya Allah, kalau memang doa aku udah terkabulin, tolong kabulkan doa ibu aku. Iya, bener Jadi, banget. Bu, aku hari, misalnya aku tuh di Hongkong ada di Hongkong itu Mbak, saya sempet problem. Saya sempet kehilangan paspor di Hongkong itu. Ya ampun, Saya trauma kehilangan besar banget paspor. itu. Gimana ceritanya? Dan itu besoknya saya harus pulang. Itu dia. Sampai kayak, aduh gimana ya, saya kehilangan paspor ini. Kayak memang sebelum saya menyalahin diri saya sendiri, overthinking diri saya sendiri, saya lebih baik mencari solusi. Bener banget. Kayak awalnya saya cari solusi dulu sendiri-sendiri, karena kalau kita dengan ngobrol orang tua, langsung ke orang tua tuh pasti kayak, hah, apa sih itu? Panik. Dan iya. kayak itu, tapi kayak kita coba dulu cari, kita coba tenang, kita coba baca situasi, kita coba baca keadaan. Dan juga untungnya handphone saya nggak hilang proses itu. Oh, ini langkah-langkahnya. Kayak situ tadi kayak, ya Allah, aku udah bisa nyesain ini, coba aku kabarin orang tua. Bu, aku kehilangan paspor ini. Kalau memang doa aku udah terkabul, tolong kabulkan doa kedua orang tua. Tapi kalau memang paspor ini tidak ketemu, tolong permudahkanlah aku pulang ke Indonesia. Cuman itu sih aku. Dan aku deh barang aku hilang, tapi tolong permudahkan aku ke Indonesia. Karena aku tahu sih kayak awalnya aku juga kayak
harus bayar tiket lagi. Iya benar. Barang-barang itu juga hilang. Kayak aku marah sih sebenarnya. Kok bisa sih aku teledor ini, kok bisa sih aku ini, kok bisa sih, kan seharusnya sudah di tata. Iya benar. Balik lagi, oh mungkin pada saat itu kalau misalnya aku balik duluan besok, mungkin siapa tahu aku terjadi apa-apa. Iya benar. Kayak gitu kan, aku pasti lagi, oh lebih baik aku bayar pesawat lagi daripada kalau terjadi apa-apa. Mungkin lebih dari itu musibah yang akan kau dapat kayak gitu. Jadi kayak sudah, kuncinya sih tadi orang tua tadi. Iya betul banget ya. Alhamdulillah banget ya Kak Ersi disupport banget sama orang tuanya. Ya bener sih Kak. Sebenarnya apa yang kita dapat sekarang tuh masih dari privilege orang tua loh, dari doa mereka. Iya kan? Karena kita tuh nggak akan sampai detik ini kalau misalnya mereka tuh abai. Bener. Harus sama si Putri gitu sih, kalau misal mau kerja, Bu berangkat ya, doain aja rezekinya tiap hari. Tiap hari banget ya udah sekali. Kayak yang kalau tadi lupa ya pamit, ya udah WA nih, udah sampai nih. Kayak yang ibu pergi, tapi masih WA nih Kak, walaupun nggak jauh nih ya dari rumah kita, kayak yang ada yang kurang ya. Iya. Kok nggak pamit sih tadi tuh? Oh iya kan ibunya nggak ada ya, tinggal WA aja. Yang penting tuh kayak gitu tuh, jangan sampai kita tuh setiap hari kehilangan doa mereka. Karena kita tuh bener sih Kak, kalau misal doa kita nggak bisa dikabulkan, ya udah ya Allah dengan doa ibu aku. Iya bener, itu tuh kunci dari semuanya itu. Itu kunci dari semuanya itu. Bener. Kalau nggak kayak gitu bisa menembus langit itu. Bener banget ya, tadi ya jelas juga ya, doa orang tua itu dunia Allah kan. Iya pastinya. Nah Kak Eris, untuk kedepannya nih ya, apa sih satu hal aja yang pengen banget Kak Eris capai? Satu hal yang pengen capai, ketenangan sih, sama keberkahan. Iya betul banget ya. Makanya aku udah bilang tadi, pencapaian tertinggi itu bukan pada saat kita mencapai suatu itu, tapi bagaimana kita mencapai itu dengan tenang. Gini, posisi tenang nih, kita posisi tenang, kayak maksudnya tuh kayak kita bangun tidur kalau tenang kan nggak mikirin kita harus ini nih, kayak bangun hari ini apa sih kita harus ini, kayak hari ini aku harus pertemuan ini ke podcast, ini kan enak. Tapi kalau pada saat kita kayak ada masalah, misal masalah apa ya misalnya, kayak mana ya, misal nih kita melakukan hal yang jelek, memang kesalahan kita, pasti kayak mana, dan itu nggak tenang Mbak. Kita tidur nggak tenang, yakin deh nggak bisa tidur kalau misalnya kita ada masalah. Betul banget. Apalagi masalah besar yang memang kita sendiri nyiptain. Kayak itu, ketemu orang juga kita kayak emosi terus jatuhnya. Itu kan pertama pastinya emosi, kadang nggak pede juga. Kadang nggak pede. Terus bangun tidur udah kayak kayak mana ya, kayak ini. Betul. Tapi kalau kita tenang, nggak bermasalah, bangun tidur tidur lagi ya, gimana kayak sudah scroll TikTok ya. Jadi kalau pada saat kalian masih bisa scroll TikTok, kalau pada saat masih bisa rebahan dengan tenang, masih bisa ada kendaraan yang bisa kesana sini, dan masih ada uang di saku kalian selamat survive. Sudah selamat banget kayaknya. Sudah selamat, jadi kayak harus bersyukur setiap hari. Betul banget. Karena ya nggak banyak orang tuh bisa tenang Kak. Bener. Nggak banyak orang bisa. Kadang tiap hari tuh dihantui sama kayak pikiran-pikiran yang ya memang kita ciptain sendiri. Bener, lawan tuh diri kita sendiri. Overthinking banget kadang. Bangun tidur pagi tuh kalau nggak tenang aja, aduh gimana ya? Misal terlalu utang kan setiap hari ditagi-tagi itu gak tenang loh. Bener banget, bisa banget. Jadi kalau kita tuh kayak yang baru bangun tidur aja udah gak tenang, makanya sampai malam tadi tuh bilang gak akan bisa tenang. Ya tuh gimana kita mau jalan hari ini, dari pagi tadi kita tuh sudah planning nih. Aku harus kayak gini nih hari ini. Aku tuh harus ngelakuin ini hari ini. Biar apa sih, ya udahlah, semoga bermanfaat aja lah kita. Semoga ya tiap hari ada rezekinya gitu aja Kak. Karena kalau kita muluk-muluk juga ya, yang ngabul juga bingung ya, mau yang mana sih, mau anak ini apa sih sebenarnya. Pagi-pagi juga kayak baru dibangunin, apa sih? Iya bener banget kan? Harusnya kayak orang baru ngatain padahal main-main, itu kan kita udah kayak aku kesel nih padahal orang biasa aja ya. Cuma karena kita nggak tenang tadi, pikirannya ilmu udah tenang jauh. itu mahal ternyata guys. Mahal banget guys. Makanya kenapa psikiater itu mahal. Coba kan ketemu psikiater, nggak ada yang murah. Iya, psikolog. Iya, karena ketenangan jiwa itu mahal guys. Jadi ya tadi kita tuh harus coba untuk hidup tenang aja kan ya. Jadi Kak Eris ini udah sampai sejauh ini, udah survive banget nih bisnis
bisnisnya, karirnya ya. Udah luar biasa banget, Masya Allah. Sukses terus ya Kak buat bisnisnya, Amin. buat karirnya. Mau nanya nih Kak, Apa? menurut Kak Eris nih, gimana sih perasaan Kak Eris saat hadir di podcast ini? Saya kaget tuh awalnya. Saya sering karena kita nggak pernah kontekan sama sekali. Bener. Ya kan? Kita nggak pernah kontekan sama sekali nih Mas Ahmad tuh. Dan juga saya aktif di Instagramnya. Mbak belum follow Instagram saya. Iya, sama. Palkomtek juga belum follow Instagram saya, ya kan? Jadi kayak kita, oh kalau misalnya teman-teman yang biasanya kan kalau narasumber kebanyakan sempat di sini di situ kayak datang tamu di sini itu udah biasa kenal. Iya. Tapi kalau ini, wah, ini Palkomtek nih, pengalaman baru nih. Dia taunya dari mana gitu kan? Kadang-kadang kan gitu kan? Bener banget. Karena sama sekali, makanya Mbak, aku tanya deh Instagram Mbak apa? Oh belum 10-an ini. Dia nggak tahu ini saya berarti kan, Iya, sama betul. sekali nggak tahu. Berarti kayak kaget. Dan itu sangat aku harus datang di sini karena pengalaman experience itu mahal. Itu akan saya ceritain itu ke orang-orang kan. Saya kemarin tuh datang di Palkomtek, luar biasa sekali gitu Iya. kan. Temunya orang-orang memang bener sih. Kita tuh selain dari sekolah belajar kita harus memiliki value tersendiri tadi yang kayak Bener. tadi yang kayak desain grafis, bahasa Inggris, dan itu sangat penting asli. Penting banget emang kayak zaman sekarang, apalagi sekarang ini kayak yang apa-apa tuh contoh kecilnya aja sekarang tuh kayak mau lamar kerja itu Kak, wajib banget mereka tuh bisa loh, kayak yang sekarang ini dituntut keadaan nggak sih? Iya Iya. kan, dituntut keadaan mereka tuh harus kayak gimana sih, aku nggak punya lagi nih. Iya, Jadi mereka kayak tuh gitu. ya walaupun ya mungkin usia mereka udah dewasa tapi nggak untuk kemungkinan juga Bener. mereka tuh buat harus tahu juga. Bener. Kalau mereka tetap tutup mata tutup kuping ya udah. Iya, stuck kayak di tadi sana yang saya biasanya. bilang, pada saat kamu mau mulai ke dunia luar, apapun itu, baik itu kerja, karir, komunitas, event atau apa-apa, saingan kalian banyak. Tapi yang Bener. bedain kalian A sama B, kalian harus memiliki nilai tersendiri. Bener. Misal, kalian bisa branding tadi. Bener. Oh, dia ini bisa branding loh, ini. Bisa main desain grafis. Ini yang kita butuh. Betul banget. Sama-sama bagus nih, sama bisa komunikasi, sama-sama cantik, berpenampilan menarik pasti kan. Tapi punya nilai tersendiri. Tapi yang ini bisa desain grafis, otomatis si yang ini yang dipilih Maju. orang. Nah itu. Bener Jadi memang banget. Palkomtek ini luar biasa sekali sebagai saya kayak apa namanya, punya wadah tersendiri bagi orang yang saya nggak pede nih di sini. Ya ke Palkomtek pasti ke Iya. tempat kursus, atau tuh bukan hanya Palkomtek, kayak kalian harus cari tempat kursus yang memang bisa ngembangin diri kalian. Bener banget. Gitu. Ya nambah nilai diri sendiri juga Kak ya. Nah Kak Eris, thank you ya. Iya. Oke, makasih banyak diundang. Kayak kita tuh ini orang sibuk loh guys. Enggak, saya sibuk rebahan. Sibuk lele Rebahan. gitu kan. Nih Kak Eris mau nanya nih, Apa? terakhir nih ya. Apa? Tolong dong kasih 3 kata buat Palkomtek. 3 kata ya. Bermanfaat, kayak tadi, fancy tadi, mahal. Iya. Bermanfaat, mahal, dan survive lah ya. Pokoknya Oke. saya doain semoga Palkomtek ini apa namanya terus bermanfaat bagi orang lain dan Amin. menciptakan orang-orang yang luar biasa. Gitu. Amin. Dan yang pastinya di luar dari itu kita harus sehat terus. Harus sehat terus. harus waras. Karena kalau ini tidak kan. sehat, percuma punya kemampuan banyak, tapi Iya, kita benar. nggak bisa keluar kemana-mana. Sakit ya. Iya, asli. Bener Itu nggak banget. enak gitu. Kak Eris, ini kan kita ini masih kaula muda gitu kan ya. Iya. Kaula muda Gen Z. ya. Nah, boleh dong Kak Eris ya kasih tips atau motivasi atau inspiration aja ya buat teman-teman di luar sana yang mungkin pengen juga nih memulai bisnisnya kayak Kak Eris. Boleh dong, silakan. Iya. Bisnisnya itu kalau bisnisnya Iya. atau di all in. All in one. Pokoknya semuanya jangan takut coba, dan pesan saya sih tadi sih jangan takut sama kekurangan kalian, tapi takutlah sama kelebihan kalian. Gitu. Oke, denger ya Pak Omser ya, bener banget karena kelebihan tuh Kak bisa jadi bumerang buat Iya, kita, jadi pokoknya- bumerang banget. Coba aku juga pasti gitu. Pasti gagal nggak ya? Ya kalau misalnya gagal ya udah, coba lagi. Iya, mau Ya diapain udah, kan? Mau diapain? Kita udah berusaha. Oh mungkin dari 9 kegagalan ini 9 saya coba, mungkin nanti 10 ke 10-nya saya baru bisa. Bener. Mungkin kalian datengin ke MTS 1, MTS 2 sekolah saya ini, nggak ada nih. Apalagi kan misalnya datang tuh udah gugup,
YouTube ya. Sama ya kali nawarin produk Iya, ya. Sama ya nawarin produk kita. Sama banget. Terus kayak, aduh nggak ada feedbacknya, nggak enak banget. Iya bener banget. Kok apa kurang ya? Tapi pada saat kita datang sekolah, mereka tertarik, mereka ada feedback kayak itu, saya kayak wow, ternyata kita tuh bisa ya apa namanya? Iya, itu ngerasa berhasil loh sebenarnya. Berhasil loh, kayak ada daya tarik sendiri nih Bener apa banget. namanya. Oh, mereka tertarik, mereka mau gitu kan Iya. ini. Kayak, oh ya tadi, mungkin pada saat di titik ini saya nggak bisa, saya yakin pasti di titik ini saya bisa. Kayak Iya, gitu. bener banget ya. Nggak semuanya gagal, walaupun Iya. tadi hampir gagal semua, tapi pasti ada satu yang Iya. berhasil, Pak Komsar ya. Oke, thank you Kak Eris ya. Siap. Jangan lupa juga teman-teman di follow Instagramnya Kak Eris Iya, ya. jangan lupa ya RSRF. Dan saya apa namanya tetap inget tadi buat siapa yang follow Illusion Parfum dan nonton podcast ini 5 orang tercepat deh, 5 orang tercepat saya kasih parfum. Oke, thank you Kak Eris. Nih dapat giveaway, kaliannya tunggu. Jadi jangan sampai ketinggalan nih Pak Komsar ya. Nih Kak Eris nggak terasa ya. Kita ini sebenarnya udah Iya. ada di penghujung acara nih Kak Eris. Dan Seharian hari dong, ini kurang iya. ini. Bener banget ya. Dan tentunya kita tuh hari ini dapat pengalaman baru, wawasan baru dari bintang tamu kita Kak Eris nih. Semoga podcast ini bisa membawa manfaat Iya, dan itu berkah buat terpenting. Palkomser semuanya ya. Dan Palkom Betul Aja akan hadir kembali di minggu depan setiap hari Kamis pukul 10. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Putri dan juga Saya Eris, mohon maaf. ya kami pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Palkomster.